Halo semuanya, kembali bersama saya di sini, Michael di channel Diari Mimi. Saya memiliki suatu kisah nyata yang mengubah alur hidup saya. Kisah ini mengubah pemikiran saya menjadi sosok yang dewasa. Padahal cerita ini saya alamin ketika jenjang SD. Dulu aku pikir dunia ini adil. Aku pikir selama aku jujur, kerja keras, dan berusaha sungguh-sungguh, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata aku salah. Aku masih SD waktu itu. Hari-hari menjelang ujian nasional terasa begitu mendebarkan. Pada waktu itu aku cukup ambisius dalam meraih cita-citaku. Ya, seperti anak pada umumnya, ingin meraih cita-cita dan membahagiakan kedua orang tua. Aku belajar tiap malam, nulis catatan kecil, dan tentu saja meminta doa kepada orang tua. Dalam hatiku, aku yakin ini adalah jalanku untuk membuktikan bahwa aku bisa. Bukan buat pamer, tapi karena aku cinta belajar. Namun hari ujian itu, sesuatu yang gak pernah aku lupakan terjadi. Di tengah-tengah ujian, aku dengar bisik-bisik. Kupikir cuma iseng, tapi ternyata guru kami memberi kunci jawaban kepada teman-teman. Perlahan, satu persatu, teman-temanku pada nyontek. Padahal sebelum ujian dimulai, mereka telah bersepakat kepadaku untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran. Namun, aku dihianati. Ada yang nyalin, ada yang langsung nanya jawaban. Pengawas ruangan seolah tak melihat kejadian itu. Karena sebelumnya, guruku, ya benar, guruku meminta bilangnya tips sih. Namun ketika aku dewasa, aku tahu kalau itu adalah dan aku cuma bisa diam. Aku tetap mengerjakan ujianku sendiri. Aku gak ikut nyontek. Ya, ada beberapa temanku yang gak ikut nyontek juga. Aku pikir gak apa-apa. Mungkin aku gak dapat nilai setinggi mereka, tapi setidaknya aku jujur. Setidaknya aku benar. Dan mungkin Tuhan akan memberiku hadiah karena memilih kejujuran. Karena katanya, yang jujur akan selalu menang, bukan? Tapi setelah pengumuman, aku gak juara satu. Aku menempati juara ketiga. Yang juara adalah mereka yang waktu itu menyontek. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku cukup hebat bisa juara ketiga saat itu.
tanpa menyontek. Namun pada saat aku kecil, hati kecilku itu sangatlah hancur. Aku baru sadar bahwa di negeri ini kejujuran bukan jaminan kemenangan. Dan yang paling menyakitkan, kecurangan telah dinormalisasi di dunia ini. Sejak hari itu, aku berubah. Bukan jadi orang yang curang, tapi aku jadi sadar hidup ini gak sehitam putih itu. Kebenaran bisa kalah, dan kadang orang-orang yang berbuat curang malah merayakan tanpa ada rasa malu. Namun meski dunia tak adil, aku gak menyesal kok. Karena sejak kecil aku belajar menjadi benar itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal tetap jadi manusia di tengah dunia yang mulai lupa arti kemanusiaan. Aku masih percaya, mungkin bukan hari ini, tapi suatu saat kejujuran akan kembali punya tempatnya. Tentu di tempat yang paling tinggi di dunia. Tentu saja di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, pemilik alam perhitungan. Dan aku ingin jadi bagian dari orang-orang yang tak menyerah. Walau dunia berkata, jujur itu sangatlah merugikan.